达威司令。陆军上将。 Halo Donghua Lovers penghuni negeri Konoha, pada video kali ini, saya akan kembali merekap bocoran alur cerita dari salah satu Donghua terbaik di alam semesta, apalagi kalau bukan Swallowed Star, episode 129. Tapi seperti biasa, biar otak kalian pada segar lagi, kita akan intip sepenggal kisah dari part sebelumnya. Di mana saat itu, tampak sebuah kapal pengintai dari para pemburu yang berasal dari semesta lain. Dan kehadiran mereka sama sekali tak terdeteksi radar, bahkan si iblis laknat Babata pun tak menyadari, bahwa saat itu sistem data dan informasi bumi juga sedang diretas oleh para pemburu itu. Setelah melihat penjaga perak cair milik Luo Feng yang saat itu ikut membantu melawan binatang bertanduk emas, kapten beserta para kru kapal pengintai itu pun tampak sangat gembira, karena faktanya, harga binatang bertanduk emas yang masih terbilang muda itu sangatlah mahal, jauh melampaui harga planet bumi sendiri. Dan pastinya, jika mereka dapat menangkapnya dalam keadaan hidup, maka mereka akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Namun saat itu, para pemburu dari luar angkasa itu tidak menyadari fakta sebenarnya, tentang 1000 budak yang dibeli oleh Luo Feng dari planet Bintang Naga, dan itulah, sepenggal kisah dari episode yang lalu. Tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, saya akan kembali menyampaikan pada teman-teman, berhubung ini adalah bocoran alur cerita yang diambil berdasarkan novel, dan Donghua aslinya juga belum rilis, maka sudah pasti, gambar dan suara video tidak akan sama, begitupun alur cerita dari Donghua aslinya, yang bisa saja berbeda pada saat tayang nanti, karena itu semua diatur oleh pihak studio. Sekian informasinya, dan segeralah pasang handset kalian, simetriskan posisi rebahan, lupakan kenangan mantan, dan yuk kita dengarkan alur ceritanya. Cerita kembali diawali di Laut Samudra Pasifik, tepatnya di ruang kendali kapal pengintai antar bintang. Yang dimana saat itu, kapten dan para kru kapal yang sedang serius melihat cuplikan pertarungan Luo Feng, yang bekerja sama dengan dua penjaga perak cair untuk menahan binatang bertanduk emas. Dari rekaman yang ditunjukkan sebelumnya, telah banyak harta berharga dan mahal yang ditampilkan. Dan saat itu sang kapten sangat yakin, bahwa semua harta itu adalah peninggalan dari seorang pejuang tak terkalahkan, yang pernah menginjakan kaki di planet ini. Dan pastinya, masih banyak harta karun lain yang belum mereka lihat, apalagi mengingat status dari seorang pejuang abadi, yang bahkan Kekaisaran Silver Blue dan Kerajaan Gunung Naga Hitam pun tidak akan berani untuk mengusik mereka. Saat itu, mata sang kapten tampak merah karena terlalu bersemangat, dan segera memerintahkan Atuka untuk mencari informasi tentang binatang bertanduk emas. Apa monster itu sudah mati atau masih hidup, kata sang kapten. Mendengar perintah itu, Atuka pun dengan cepat membacakan laporan yang telah ia dapat dari cuplikan video yang telah ia saksikan. Yang dimana saat itu, dari 8 pahlawan bumi, yang diantaranya Luo Feng, Mo Henderson, Isgurne, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov, yang telah bekerja sama dan mengorbankan diri untuk melepaskan teknik roh yang kuat, yang pada akhirnya dapat membunuh makhluk mengerikan itu, ucap Atuka yang dengan cepat membaca laporan dari jaringan data yang dia kumpulkan. Mengetahui fakta bahwa binatang bertanduk emas yang telah mati, sang kapten pun tampak geram, dan mengutuk semua penduduk bumi, dengan mengatakan, bahwa mereka semua harus mati, dan hal itu pun membuat ke-8 anggota kru seketika terkejut. Karena hari yang seharusnya menyenangkan dan penuh dengan perayaan, kenapa kaptennya malah sangat begitu marah? Sementara si kapten, ia pun bertanya-tanya, bagaimana binatang bertanduk emas yang ditakdirkan untuk menjadi tuan sektor itu bisa mati di tangan para pejuang lemah, mengingat kemampuan dan bakat alaminya saat mencapai tingkatan tuan sektor level 9, itu akan menjadi seperti makhluk abadi, yang keberadaannya tak terkalahkan, dan tidak bisa dianggap enteng. Bahkan jika telah mencapai tingkatan tuan sektor, maka akan sangat mustahil untuk menangkapnya hidup-hidup. Dan jika ingin menangkapnya, maka inilah saat yang sangat tepat, mengingat umur dari binatang bertanduk emas yang masih terbilang masih bayi, dan masih berada di tingkat bintang level 1. Ditambah lagi saat mengingat populasi binatang bertanduk emas yang terbilang sangat-sangatlah langka, yang bahkan jika dapat bertemu dengan binatang bertanduk emas muda, itu adalah sesuatu yang sangat sulit di alam semesta. Dan oleh sebab inilah, yang membuat setiap makhluk abadi, ataupun tuan sektor akan rela menghabiskan sejumlah besar kekayaan mereka hanya untuk membeli binatang bertanduk emas muda, dan manusia planet ini malah membunuhnya.
Benar-benar sungguh biadab, mengabaikan hadiah besar yang diberikan dewa. Saat itu sang kapten tampak menyesal karena tidak datang lebih awal, sebelum binatang bertanduk emas itu mati. Karena jika datang lebih awal, sudah pasti mereka akan berhasil menangkap monster muda luar angkasa, dengan garis keturunan tertinggi. Yang jika diperoleh oleh seseorang, dan dengan pelatihan yang cermat, akan membuat orang itu menjadi eselon atas sejati di alam semesta. Ditambah lagi saat mengingat harga binatang bertanduk emas yang masih muda, yang jumlahnya akan lebih daripada seluruh harta yang dimiliki keluarganya, membuat sang kapten sangat marah. Di saat yang sama, tiba-tiba amarah sang kapten mereda, karena mengingat informasi yang pernah ia dapatkan, kalau tubuh binatang bertanduk emas muda yang juga sangat berharga, bahkan jika sudah mati pun, harganya masih lebih mahal daripada planet bumi dan seluruh isinya. Hal ini dikarenakan kekuatan besar di alam semesta, atau perusahaan besar, akan bersedia membayar dengan harga tinggi untuk membeli tubuh binatang bertanduk emas, untuk dibedah dan diteliti. Mengingat akan hal itu, sang kapten pun kembali memerintahkan Atuka, untuk menemukan tubuh dari binatang tersebut. Sementara kedelapan kru kapal, mereka sangat heran dan penasaran, dengan ekspresi sang kapten yang berubah-ubah. Sementara Atuka yang telah mendapatkan informasi yang diminta sang kapten, ia pun mulai mengatakan, bahwa setelah binatang penelan itu dibunuh, manusia pernah mengirim sekelompok pejuang tingkat penjelajah bintang ke bawah air, tetapi karena banyaknya makhluk laut yang mengelilinginya, umat manusia belum dapat mengambil tubuhnya sampai sekarang. Sementara sang kapten yang mengetahui, kalau binatang bertanduk emas memiliki dunia internal, yang dapat menyebarkan energi untuk menopang seluruh tubuhnya di saat sekarat, maka ia sangat yakin, walaupun telah berada di dalam air selama 3 tahun, tubuhnya seharusnya tidak akan membusuk. Ditambah lagi dengan sisik yang dimiliki oleh binatang bertanduk emas, yang merupakan pertahanan utamanya, bahkan setelah kematian, seharusnya tidak akan bisa dimakan oleh monster laut biasa. Saat itu kapal pengintai alam semesta itu tampak melayang di atas Samudra Atlantik, dan terus melanjutkan pengumpulan data bumi. Seiring berjalannya waktu, data yang terkumpul semakin lengkap. Setelah data yang lebih rinci telah terkumpul, Atuka pun kembali mengatakan pada sang kapten, bahwa peradaban di planet ini masih termasuk dalam tahap awal peradaban, dan masih sangat jauh dari peradaban alam semesta. Mengenai kekuatannya, planet ini tidak memiliki kemampuan melawan terhadap kelompok penjelajah kita. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah, planet ini memiliki kristal muya, armor pertempuran dewa hitam, tanaman merambat anggur kontak awan, senjata roh, cincin penyimpanan spasial, dan masih banyak harta lain yang berharga di seluruh alam semesta, yang ada di planet ini, ucap Atuka, yang ternyata telah mendapatkan informasi terkait kejadian di Pulau Berkabut, tepatnya saat Hong menggunakan pohon anggur kontak awan untuk melawan salah satu monster level Emperor, serta pembantaian sesama pejuang bumi dalam perebutan kristal muya. Yang peristiwa itu disaksikan banyak mata hingga tak mungkin untuk dirahasiakan. Melihat anggur kontak awan serta kristal muya dalam jumlah banyak, sang kapten dan 8 awak pun makin terlihat bersemangat, mengingat benih anggur kontak awan jika ditanam dan dipelihara hingga menjadi tunas, maka setiap tunasnya bernilai miliaran dolar naga hitam. Hal ini dikarenakan selama seseorang menghabiskan waktu dan energinya untuk memelihara pohon anggur kontak awan dengan benar, pada dasarnya si empu itu dapat mencapai tingkat alam semesta dengan kepastian yang mutlak. Namun jika membeli pohon anggur kontak awan dalam bentuk benih, maka itu tidak akan terlalu mahal. Hal ini karena tingkat kesulitan untuk menumbuhkan benih hingga menjadi tunas sangatlah sulit, lain halnya dengan pemeliharaan tunas yang telah tumbuh yang terbilang sangat mudah, dan hanya perlu memberikannya banyak kristal muya, maka akan dengan mudah tanaman anggur kontak awan mencapai level alam semesta, dan hal inilah yang membuat tiap tunasnya menjadi sangat mahal. Sama halnya dengan kristal-kristal muya, yang memiliki banyak manfaat. Mulai dari menjinakkan binatang buas, memelihara kehidupan tanaman roh, dan bahkan, tuan domain, tuan sektor, dan makhluk abadi pun sangat membutuhkannya, terkait penggunaannya yang sangat luas. Dan saat mengetahui kalau ternyata planet bumi memiliki kristal muya, sontak para kru kapal serta si kapten pun makin tidak sabaran untuk segera menjarah planet yang baru mereka datangi. Dan di saat yang sama, Atuka kembali memberikan informasi, bahwa dia telah menemukan jenis minuman khusus yang ada di planet ini. Dan minuman itu disebut minuman evolusi oleh orang-orang di bumi. Tapi setelah diperiksa dengan teliti, ternyata itu adalah minuman cahaya ungu, yang berasal dari alam semesta. Dan menurut spekulasi,
Jumlah total keseluruhan minuman ringan ungu di bumi sangat besar, yang jika diperkirakan ada sekitar ratusan ton, ucap Atuka, yang mengacukan perhitungannya pada jumlah siswa tingkat tinggi yang ada di bumi. Gila? Ini sungguh gila, planet ini bahkan memiliki minuman cahaya ungu. Prajurit tak terkalahkan itu benar-benar meninggalkan banyak harta untuk planet ini, gerutu si kapten, sambil membayangkan kekayaan yang akan ia peroleh. Setelah mendengarkan informasi yang dipaparkan oleh Atuka, kapten dan 8 awak pun langsung berdiskusi, mengenai cara mendapatkan hadiah terbesar dari planet yang mereka datangi ini. Di sela diskusi itu, tiba-tiba terdengar salah satu kru wanita yang berkulit hijau berkata, bahwa tidak diragukan lagi, hal yang paling berharga di bumi adalah harta yang ditinggalkan oleh prajurit tak terkalahkan, dan itu adalah seorang pejuang yang secara fisik dapat memasuki ruang gelap dan menutupi penanda alam semesta. Jika kita bisa mendapatkan tubuh yang dia tinggalkan, itu akan menjadi. Teruslah bermimpi, ucap si pria mirip gorila memotong perkataan si kru wanita, sambil menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengatakan apakah petarung itu benar-benar menemui ajalnya di planet ini, tapi tingkat harta karun yang ia tinggalkan ternyata cukup banyak. Tapi jika kita bisa menemukan tubuhnya dan membawanya ke alam semesta, itu berarti kematian bagi kita, karena harta yang terlalu berharga, akan menjadikan kita sebagai hewan buruan di alam semesta, ucap si pria gorila. Sementara sang kapten, ia tampak mengerutkan alisnya, dan memikirkan tentang langkah selanjutnya yang harus mereka ambil. Setelah memikirkan masak-masak, sang kapten tiba-tiba berkata dengan serius, bahwa mereka akan mengambil langkah ketiga. Dan di saat yang sama, tiba-tiba Atuka berkata dari layar, bahwa dia baru saja menerima permintaan panggilan dari armada keluarga Noulan San, yang merupakan keluarga sang kapten, yang sedikit memiliki otoritas. Sementara sang kapten, ekspresinya sedikit berubah, seperti tidak senang dengan kabar tersebut. Dan hal itu dibuktikan dengan perkataannya pada kru kapal, bahwa mereka semua tetap di sini, dan biarkan dia pergi menangani kelompok sombong itu, perintah sang kapten, lalu segera meninggalkan ruang kendali dan memasuki tempat pribadinya. Sesampainya di dalam ruang istirahat, tampak sang kapten jangkung dan tampan itu duduk di kursi sembari memejamkan mata, dan langsung terhubung ke jaringan virtual alam semesta, tepatnya di halaman tempat tinggal sederhana, yang merupakan properti sang kapten di ruang virtual alam semesta. Karena tanpa memiliki properti di ruang virtual semesta, maka akan seperti Luo Feng, yang muncul langsung di jalanan. Hanya mereka yang memiliki properti yang akan muncul di rumahnya sendiri. Sesaat kemudian, sebuah layar muncul di dinding ruang tamu, dan di atasnya menampilkan permintaan panggilan. Melihat nama orang yang menghubunginya, si kapten pun tersenyum sinis, sembari menjawab panggilan tersebut. Saat panggilan tersambung, di layar muncul 8 siluet manusia, 3 di antaranya memiliki telinga lancip, serta pupil mereka yang berwarna merah dan bersinar cerah, persis seperti ciri-ciri si kapten. Sedangkan 5 lainnya terlihat lebih unik, karena mereka berbeda ras dengan sang kapten. Sementara sang kapten, ia pun berkata, "Ada perlu apa? Hingga 8 ahli waris menghubungiku secara bersamaan," tanya sang kapten, sambil mengangkat alisnya, dan langsung dijawab oleh seorang pemuda yang memimpin ke-8 orang itu. "Buluo, seharusnya saat ini kamu telah sampai di planet kehidupan itu," tanya si pemuda pada sang kapten, yang ternyata bernama Buluo. "Jadi bagaimana jika saya sudah tiba? Lagi pula aku sudah menyatakan kondisiku sebelumnya. Dan sudah kubilang, aku adalah penemu planet ini, jadi aku punya andil terbesar, karena aku jugalah yang menemukan lubang cacing yang mengarahkanku ke planet ini, jadi aku dapat melakukan apapun. Dan adapun planet ini, aku bisa menjualnya kepada siapapun yang aku mau," ucap sang kapten, membuat salah satu dari 8 itu tampak mendengus dingin. "Apa yang kamu denguskan?" ucap sang kapten, lalu kembali berkata, "Keluomi, bahkan jika kamu mencapai tingkatan bintang level 9, dengan status pewaris darah, kamu tetap saja orang luar. Karena aku adalah pewaris sejati keluarga Nuolan San," ucap sang kapten, mengingat sebelumnya, di dalam keluarga Nuolan San, ada banyak orang luar yang bersumpah demi keluarga, namun hanya mereka yang mencapai tingkat bintang level 9 yang berhak menjadi pewaris darah dengan hak istimewa. Di sela itu terdengar, salah satu dari 8 orang itu berkata, "Buluo, kami memanggilmu bukan untuk bernegosiasi, tapi untuk memberitahumu. Setelah sesepuh menerima berita tentang ruang gelap, dia secara pribadi mengirimkan perintah. Adapun planet yang kamu temukan, dan pernah diperintah oleh prajurit tak terkalahkan, seharusnya planet itu menjadi milik keluarga.
Milik keluarga pantatmu, ucap sang kapten, sambil menatap tajam ke arah 8 ahli waris, sembari berkata. Kudengar ada lebih dari 30 penjaga Nuolan. Jika ditambah dengan 40 orang penjelajah bintang level 9, itu sungguh kekuatan yang menakutkan, dan dapat membunuhku seperti membunuh semut. Dan aku, Buluo, aku sangat takut dengan itu semua, ucap sang kapten, yang berpura-pura terlihat ketakutan. Sesaat setelahnya, sang kapten pun memberikan tatapan tajam dan berkata, "Jika kamu punya kemampuan, ayo bunuh aku," teriak sang kapten sambil tertawa keras, dan hal itu membuat wajah 8 ahli waris menjadi hijau karena marah. Dasar segerombolan sampah, kalian semua harus mengenali situasinya dengan baik. Aku bukan lagi seorang yang kecil dan lemah, karena sekarang keluarga membutuhkanku. Itu sebabnya, lebih baik kau tunjukkan rasa hormatmu padaku, ucap sang kapten, lalu menutup panggilan tersebut, lalu berjalan ke salah satu sisi ruangan untuk menuang segelas anggur, dan itulah, ending dari bocoran alur cerita Swallowed Star, episode 129. Akhir kata, sampai jumpa di rekapan alur cerita Donghua lainnya.